Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kelompok kami yang terdiri dari Astrid Dwi Anjasti dan saya Muflihatun Nailil Munah, kami akan memaparkan mengenai katabolisme dan biosintesis serin. Nah, untuk pokok pembahasan yang akan kami bahas di sini, yang pertama ada pengertian asam amino dan serin, kemudian peran serin, lalu katabolisme serin, dan juga kami akan membahas mengenai biosintesis serin. Pembahasan yang pertama di sini yaitu mengenai asam amino dan serin. Asam amino merupakan unit dasar struktur protein. Suatu asam amino alfa terdiri dari gugus amino, gugus karboksil, atom hidrogen, gugus R tertentu yang semuanya terikat pada atom karbon alfa. Atom karbon ini disebut alfa karena bersebelahan dengan gugus karboksil, sedangkan gugus R di sini menyatakan rantai samping. Umumnya, pada protein ditemukan 20 jenis rantai samping yang bervariasi dalam ukuran, bentuk, muatan, kapasitas pengikatan hidrogen, dan reaktivitas kimia. Susunan protein pada semua spesies, mulai dari bakteri sampai manusia, dibentuk dari 20 asam amino yang sama dan tidak pernah berubah selama evolusi. Nah, selanjutnya bisa kita perhatikan pada slide. Ini terdapat gambar dari struktur asam amino, di mana pada gambar sebelah kiri ini merupakan asam amino bentuk tak terisolasi. Nah, pada struktur ini asam amino memiliki dua gugus fungsi utama, yaitu NH2+ dan COOH. Sedangkan pada keadaan Zwitter ion pada gambar sebelah kanan memiliki gugus fungsi yang terbentuk dalam keadaan NH3+ dan COO-. 20 jenis asam amino pembentuk protein memiliki gugus karboksil bebas dan gugus amino bebas tidak tersubstitusi yang terikat pada atom karbon alfa kecuali prolin, sehingga dinamakan dengan alfa asam amino. Berdasarkan strukturnya, 20 jenis asam amino pembentuk protein ini, 19 diantaranya merupakan amina primer kecuali prolin. Selain itu, 19 asam amino juga memiliki C chiral kecuali glisin. Asam amino yang paling sederhana ialah glisin, yang hanya mempunyai satu atom hidrogen sebagai rantai samping. Kemudian asam amino berikutnya yaitu alanin dengan gugus metil sebagai rantai samping. Rantai samping hidrokarbon yang lebih besar, sekitar 3 dan 4 karbon, ditemukan pada valin, leusin, dan isoleusin. Rantai samping alifatik yang lebih besar ini bersifat hidrofibik atau menolak air dan cenderung membentuk kelompok. Struktur 3 dimensi protein yang larut dalam air akan menjadi stabil oleh rantai samping hidrofobik yang berkelompok untuk menghindari kontak dengan air. Perbedaan ukuran dan bentuk rantai samping hidrokarbon memungkinkan protein untuk membentuk struktur yang lebih ringkas dan kompak. Kemudian, berdasarkan kemampuan tubuh mensintesis, asam amino dibagi menjadi 3, yaitu asam amino esensial, asam amino non-esensial, dan asam amino esensial kondisional. Asam amino esensial merupakan asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh sehingga harus diperoleh oleh makanan yang dikonsumsi. Sedangkan kebalikan dari asam amino esensial, asam amino non-esensial merupakan asam amino yang dapat disintesis oleh tubuh. Sedangkan pada asam amino esensial kondisional ini merupakan asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh dikarenakan pada keadaan sakit atau kurangnya prekursor. Contohnya yaitu pada bayi yang lahir prematur, enzim yang digunakan untuk mensintesis arginin belum berkembang dengan baik. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari asam amino esensial kondisional. Nah, ini merupakan kelompok dari asam amino esensial dan non-esensial. Yang termasuk dalam asam amino esensial di sini yaitu histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, dan valin. Sedangkan pada asam amino non-esensial di sini ada alanin, arginin, asparagin,
asam aspartat, sistein, asam glutamik, glutamin, glisin, prolin, serin, dan tirosin. Nah, salah satu yang akan kita bahas di sini yaitu asam amino non-esensial serin. Serin adalah asam amino non-esensial yang merupakan bagian dari pusat aktif banyak enzim. Serin berasal dari bahasa Latin serisium yang artinya sutra. Hal ini dikarenakan serin pertama kali diisolasi dari protein serat sutra pada tahun 1865. Sedangkan strukturnya dikenali pada tahun 1902. Serin juga merupakan prekursor asam amino lain seperti glisin, sistein, dan fosfolipid seperti fosfatidilserin. Kemudian beberapa makanan yang mengandung serin dalam jumlah besar juga terdapat pada hewan dan tanaman, di mana pada hewan yaitu terdapat pada daging, ikan, susu, dan juga telur. Sedangkan yang terdapat pada tanaman meliputi kacang-kacangan, biji-bijian, dan juga sayuran. Jadi setelah kita membahas mengenai serin, selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai peran dari serin itu sendiri. Jadi yang pertama, serin itu terlibat dalam metabolisme. Dalam metabolisme sendiri, serin itu terlibat dalam biosintesis senyawa-senyawa purina dan pirimidina, sisteina, triptofan pada bakteria, dan juga sejumlah besar metabolit lain. Peran serin yang kedua adalah serin berfungsi sebagai katalisator enzim. Serin itu berperan penting dalam fungsi katalisator enzim, mana enzim itu dikenali berada pada anggota aktif kimotripsin, tripsin, dan banyak enzim lainnya. Berbagai macam gas perangsang saraf dan senyawa aktif yang dipakai pada insektisida itu bekerja melewati residu serin pada enzim asetilkolin esterase. Peran yang ketiga adalah serin berperan dalam penyusun protein non-enzim. Sebagai penyusun protein non-enzim, rantai sampingnya bisa mengalami glikolisasi yang dapat menjelaskan dari adanya gangguan dampak diabetes. Serin juga termasuk dari asam amino yang biasanya terfosforilasi oleh enzim kinase pada saat transduksi sinyal pada eukariota. Peran yang keempat adalah serin itu dibutuhkan untuk menghasilkan triptofan. Triptofan adalah asam amino yang biasanya digunakan untuk membuat serotonin yang dapat menentukan mood dan mengurangi kecemasan serta depresi dari seseorang. Dan terakhir adalah serin itu membantu dalam memproduksi antibodi dan imunoglobulin, di mana antibodi dan imunoglobulin ini berfungsi sebagai sistem kekebalan tubuh dan membantu dalam penyerapan kreatinin. Setelah kita mengetahui mengenai asam amino, serin, dan juga peran dari serin, selanjutnya pada pembahasan yang ketiga kita akan mempelajari mengenai katabolisme serin. Katabolisme serin mengacu kepada dua jalur utama, yaitu dari 3 fosfogliserat atau yang berkaitan dengan glikolisis dan pertukaran karbon dengan glisin dan folat pada daur ulang folat. Nah, pada jalur yang pertama pada katabolisme serin ini dimulai dari 3 fosfogliserat yang dapat ditemukan di jalur glikolisis, sehingga terlihat hubungan antara glikolisis dan metabolisme dari asam amino ini. Nah, bisa kita simak pada slide di mana reaksi dimulai dengan oksidasi 3 fosfogliserat menjadi 3 fosfohidroksipirufat sebagai hasil dari oksidasi tersebut. Jadi 3 fosfogliserat kemudian ditambah NAD+ di sini nanti akan menghasilkan 3 fosfohidroksipirufat. Kemudian terjadi transaminasi 3 fosfohidroksipirufat dari hasil tadi mengarah ke ortofosfat serin atau dapat disebut sebagai O-fosfoserin, di mana amin pada glutamat dipindahkan ke alfa ketoglutarat. Selanjutnya terjadi penghilangan fosfat dari O-fosfoserin menghasilkan produksi asam amino serin yang nantinya akan berlanjut pada jalur yang kedua.
Nah, pada jalur yang kedua ini yaitu sering dimulai dengan glisin yang berkaitan dengan metabolisme folat. Jalur ini merupakan reaksi yang sangat penting tidak hanya untuk katabolisme serin, tetapi juga dalam arah sebaliknya, yaitu dalam membuat glisin serta menukar pembentukan dari folat. Pada jalur kedua ini, reaksi dimulai dengan glisin dan N5-N10 metilen tetrahidrofolat pada reaksi gugus CH2OH dari metilen tetrahidrofolat ditransfer ke glisin untuk membuat serin. Nah, produk dari transfer yang terbentuk di sini yaitu tetrahidrofolat. Reaksi ini juga dapat berlangsung dalam arah yang berlawanan, di mana pada arah yang berlawanan, serin ini dapat digunakan sebagai prekursor untuk membuat glisin, sehingga bisa kita lihat pada slide di mana jalur kedua pada katabolisme serin ini panahnya itu bolak-balik sehingga dapat berlangsung dalam dua arah. Selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai biosintesis serin. Jadi setelah kita membahas mengenai katabolisme serin sebelumnya, di sini kita akan membahas bagaimana sih biosintesis dari serin itu sendiri. Jadi dalam serin itu juga terjadi proses metabolisme, di mana pada metabolisme serin ini dia itu berlangsung melalui reaksi deaminasi dan menghasilkan asam pirufat. Metabolisme serin itu sendiri dapat terjadi dengan menggunakan kreonin aldolase sebagai katalisnya. Kemudian selanjutnya adalah kita akan bahas mengenai biosintesis serin. Jadi, dalam serin itu juga terjadi proses biosintesis, di mana biosintesis serin itu sendiri dimulai dari asam fosfogliserap yang terbentuk pada proses glikolisis dan berlangsung melalui beberapa tahap reaksi sehingga akhirnya terbentuklah serin. Jalur utama dari biosintesis serin itu sendiri dimulai dari sintesis intermediat. Jadi ini dimulai dari sintesis intermediat, glikolitik 3 asam fosfogliserap, lalu suatu senyawa antara hidroksilnya itu dioksidasi oleh NAD+. Enzim yang mengkatalisis reaksi oksidasi tersebut adalah fosfogliserat dehidrogenase yang dibantu oleh NAD+. Kemudian NADH link dehidrogenase akan mengubah 3 fosfogliserat itu menjadi sebuah asam keto, yaitu 3 fosfohidroksipirufat yang sesuai untuk proses transaminasi subsekuen. Aktivitas dari adanya aminotransferase dengan glutamat sebagai donor dari gugus asam amino itu nanti akan menghasilkan 3 fosfoserin, di mana setelah 3 fosfoserin ini terbentuk akan terjadi reaksi akhir, yakni adanya pemisahan gugus fosfat senyawa terakhir oleh fosfoserin fosfatase sehingga akhirnya membentuklah serin. Di samping itu, serin itu juga dapat terbentuk dari glisin. Jadi dapat teman-teman lihat ya di sini proses pembentukan serin dari glisin itu dapat kita lihat reaksinya seperti pada layar. Kemudian serin itu sendiri juga dapat membentuk etanolamina dari serin. Jadi serin itu dapat membentuk etanolamina dengan reaksi sebagai berikut. Ternyata serin itu juga terjadi proses biosintesis pada tumbuhan, di mana biosintesis serin pada tumbuhan itu mengalami biosintesis melalui 2 jalur, yaitu ada jalur fotorespirasi melalui glisin dan jalur plastidik melalui metabolisme fosforelated dan juga ada 3 fosfogliserat. Jadi multi-enzim kompleks glisin dekarboksilase atau GDC dan juga serin hidroksimetiltransferase atau SHMT itu bertanggung jawab pada konversi glisin ke serin pada mitokondria tumbuhan ketika fotorespirasi. Pada jalur fosforilated,
jalur lain dari biosintesis serin itu terdapat pada plastid. Jadi pada jalur ini, serin itu disintesis dari 3 PGA melalui seri reaksi katalis oleh 3 fosfogliserat dehidrogenase atau PGDH. Kemudian ada 3 fosfoserin aminotransferase atau PSAT dan juga 3 fosfoserin fosfatase atau PSP. Jalur ini penting untuk menyuplai serin ke jaringan fotosintetik dan jaringan yang berkembang dengan cepat serta pada waktu gelap ketika fotorespirasi itu rendah. Jadi berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, dapat kita simpulkan bahwa asam amino itu merupakan unit dasar struktur protein yang terdiri dari gugus amino, gugus karboksil, atom hidrogen, dan gugus es tertentu yang semuanya terikat pada atom karbon alfa. Serin merupakan asam amino non-esensial yang merupakan bagian dari pusat aktif banyak enzim. Serin itu sendiri merupakan prekursor dari asam amino lain seperti glisin, sistein, dan fosfolipid seperti fosfatidgliserin. Kemudian yang kedua, serin itu memiliki berbagai peran dalam tubuh antara lain berperan dalam metabolisme, katalisator enzim, penyusun protein dan enzim, dan menghasilkan triptofan, antibodi, serta imunoglobulin. 3. Katabolisme serin itu mengacu pada 2 jalur utama, yaitu dari 3 fosfogliserat yang berkaitan erat dengan glikolisis dan pertukaran karbon dengan glisin dan folat yang mana penting untuk daur ulang folat. Dan terakhir, biosintesis serin itu dimulai dari asam fosfogliserat yang terbentuk pada proses glikolisis dan berlangsung melalui beberapa tahap reaksi sehingga akhirnya terbentuklah serin. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun dari pada katabolisme dan juga biosintesis serin ini sendiri. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya mewakili kelompok mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas atensi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.